teman-teman. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga apa yang akan kami sampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman. Disimak baik-baik. Pernah nggak sih kalian merasa gaya belajarnya itu nggak efektif? Merasa jenuh dengan aktivitas belajar kalian? Sering keteteran dengan tugas sekolah atau kuliah yang menumpuk? Sudah belajar, tetapi tidak masuk otak. Sudah belajar, tetapi ulangan selalu dapat nilai rendah. Kemungkinan ada yang salah nih dengan strategi belajar yang kalian gunakan. Mungkin kalian perlu mencoba nih salah satu strategi belajar yang efektif, yaitu self-regulated learning. Jadi, ada salah satu strategi belajar yang efektif dari penerapan self-regulated learning. Mau tahu lebih lanjut self-regulated learning itu apa? Tonton videonya sampai habis ya. Self-regulated learning itu adalah usaha untuk memperdalam dan memonitor kognitif dan juga perilaku untuk meningkatkan proses belajar dalam mencapai tujuan nih guys. Sederhananya, self-regulated learning atau yang biasa disebut SRL ini merupakan usaha dan juga cara untuk mengelola dan mengendalikan diri dalam belajar agar tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien. Self-regulated learning ini sangat penting, terutama bagi kalian para mahasiswa dan pelajar. Dengan menerapkan teknik self-regulated learning, kalian dapat mengevaluasi diri, sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan dari teknik belajar yang kalian gunakan selama ini. Dengan begitu, kalian dapat membuat strategi belajar yang efektif dan melakukannya, sehingga prestasi belajar dapat meningkat. Untuk praktiknya sendiri, kalian gak perlu khawatir nih guys, karena SRL ini cukup sederhana dan mudah untuk dilakukan. Cara melakukan SRL ini cukup sederhana. Langkah-langkah untuk melakukan SRL disebut sebagai siklus SRL karena proses ini berkelanjutan seperti siklus. Jika pada akhir tahap SRL kalian masih belum puas dengan hasilnya, kalian bisa kok mengulangi lagi tahap-tahap tersebut dari awal agar kalian lebih tahu bagaimana caranya melakukan SRL ini. Yuk simak penjelasan berikutnya. Yang pertama, planning atau rencana. Planning atau rencana ini membuat kita fokus pada hal-hal yang sudah kita susun, seperti membuat jadwal kegiatan sehari-hari, jam berapa kita tidur, jam berapa bermain, jam berapa mengerjakan PR, berapa menit belajar persiapan untuk besok, dan mau hiburan nonton TV atau HP pun berapa jam. Nah, itu kita rencanakan. Setelah kita rencanakan, ya harus dilaksanakan ya. Yang kedua yaitu mengatur materi pelajaran. Tujuan mengatur materi pelajaran ini agar kita belajar lebih efektif. Cara mengaturnya yaitu dengan meringkas materi, memberi stabilo atau menggarisbawahi hal-hal penting, membuat akronim atau singkatan-singkatan untuk kalimat yang penting. Nah, hal-hal ini dapat membantu kita cepat memahami materi. Yang ketiga, keeping record. Saat belajar online, jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting. Setelah dicatat, kemudian dibaca dan dipelajari lagi ya. Hayo, siapa yang HP-nya penuh dengan screenshot materi tapi tidak pernah dibaca lagi? Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Yang keempat, mencari informasi. Sering dialami sudah belajar, tetapi saat ujian soal yang keluar berbeda dengan yang ada di catatan. Nah, walaupun sudah dapat catatan dari dosen ataupun dari guru, kita juga harus mencari informasi lebih banyak lagi ya. Jadi, jangan hanya mengandalkan catatan pemberian guru ya. Yang kelima, lingkungan belajar. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman itu penting loh. Di sekolah, guru harus membuat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Sedangkan di rumah, kalian sendiri yang harus membuat suasana senyaman mungkin. Dan hindari hal-hal yang membuat fokusmu terganggu, seperti suara TV dan handphone. Jadi belajar yang fokus, belajar jangan sambil bermain handphone. Yang keenam, mencari bantuan. Kalau kalian ada kesulitan dalam mengerjakan, jangan ragu atau jangan sungkan untuk bertanya. Bertanya bisa pada teman, dosen, atau guru, atau orang dewasa yang lebih pengalaman
pengalaman, jadi jangan dipendem ya sesuatu yang kalian tidak pahami. Yang ketujuh, review. Review lagi catatan yang ada, tugas-tugas yang sudah dikerjakan, dan tugas-tugas ulangan sebelumnya. Kenapa harus direview? Tujuannya agar kita lebih memahami topik untuk ujian nanti. Yang ke-8 yaitu evaluasi kemajuan tugas. Hal ini pasti jarang dilakukan kan? Padahal hal ini penting agar kita dapat memonitoring kemajuan terhadap kualitas tugas yang kita kerjakan. Jangan sampai malah semakin lama semakin menurun, yang membuat prestasi kita jadi ikut menurun. Jika prestasi kita menurun, perlu diperbaiki, dan jika prestasi kita meningkat, harus kita pertahankan dan tingkatkan pula. Nah, itulah pentingnya evaluasi. Yang terakhir yaitu self-confidence. Di sini, kalian bisa membuat reward atau punishment ketika berhasil atau gagal dalam mengerjakan ulangan. Jadi, bisa memicu semangat belajar kalian. Contohnya, saya akan main game jika sudah selesai mengerjakan tugas. Atau, pokoknya saya tidak akan jajan selama 3 hari jika nilai ulangan saya jelek. Jadi, silahkan membuat reward atau punishment yang kalian inginkan sendiri. Itulah tadi strategi belajar self-regulated learning. Jika kalian merasa belum puas dengan hasilnya, kalian bisa mengevaluasi kembali apa yang sekiranya kurang dan melakukan cycle ini kembali. Nah, apakah kalian sudah pernah mencoba strategi belajar self-regulated learning ini? Atau baru mau mencobanya? Buat teman-teman yang ingin mencoba, kami menyediakan modul untuk dipelajari. Kalian bisa cek kolom deskripsi dan klik linknya ya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cobalah dan buktikan hasilnya sendiri. Semangat untuk mencobanya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata kami dari kelompok 1, terima kasih sudah menonton.